Nah, oke. Nah, ini sayang sudah dicoret-coret ini. Harusnya saya hapus dulu. Nah, ini. Nah, yang dikatakan Pareto itu maksudnya begini. Seperti tadi permasalahan pengelasan tersebut, ya. Pengelasan tersebut itu katakanlah dia penyebab 1, 2, 3, 4 sampai banyak sekali. Mungkin tadi kita jumpai ada sampai 10 atau 11 permasalahan. Menurut Pareto, kalau Anda menyelidiki sesuatu masalah, ada fenomena 80-20 katanya. Artinya apa? Jumlah penyebab ini kan misalnya 11. Nah, dari 11 ini cuma 20%, ya. 20% itu barangkali 3 hal. 3 hal ini tetapi dia berpengaruh kepada 80% masalah. Artinya kalau kita jumlah ini misalnya katakanlah dia 40 di sini persen masalah, yang ini katakanlah 30%, ini 10%, yang lain itu misalnya 5, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 0,5, 0,5%. Begitu kira-kira secara ini ya, secara alamiah begitu permasalahan itu munculnya. Ya, kalau kita kaji. Jadi ada di sini katakanlah 3 masalah besar itu yaitu 20% dari total masalah yang ada, tapi memberi efek kalau kita total ini ya 40, 30, 10 ya, misalnya begitu. Ini sekitar 80% dari problem yang ada. Itu fenomena Pareto mengatakan. Ya. Jadi dalam proses pemecahan masalah kita boleh mensurvei segala macam, tapi yang paling penting kita selesaikan adalah yang 20% ini. Yang 20% ini. Itu akan menyumbang 80% masalah. Nah, itu menurut kira-kira fenomena yang ada menurut Pareto chart atau si Pareto itu. Nah, ini sering dipakai di dalam teori-teori penyelesaian masalah. Jadi kalau misalnya tadi cacat pengelasan, barangkali yang 3 ini masalahnya berkisar di sekitar sini misalnya. Masalah elektroda yang tidak cocok, masalah SDM yang tidak kompeten misalnya, atau masalah peralatan tua. Ini yang paling banyak. Maka solusi ini yang menjadi yang harus diselesaikan. Penyebab lain banyak, tetapi dia efeknya tidak terlalu jarang kejadiannya. Itu yang menurut Pareto diagram. Bisa mengerti maksudnya? Nah, kalau tidak mengerti satu contoh lagi ya, misalnya tesis banyak yang saya bimbing yang pakai Pareto ini. Coba saya cari di tesis misalnya ya, cari di tesis sebentar sebentar ya, sebentar saya lihat mana ini di tugas akhir, mana publikasi coba di publikasi. Dan ada metal ini barangkali ini ya, ini oh enggak, ini salah ini. Kita metal ini sebentar ya, kita coba. Nah, ini tesis mahasiswa S2 dari PLN. Ya, jadi saya kira-kira lihatkan kepada Anda, dia pegawai PLN, dia menganalisa ketersediaan listrik, pasokan listrik pada pembangkit di Teluk Sirih, itu di Padang, itu di sekitar ya Teluk Sirih, dekat sekitar Bungus ya. Nah, pertama sekali yang dia lakukan adalah ini, dia nggak ada ya, nggak apa-apa lah, kurang lengkap ini datanya dikasih. Tapi kalau di tugas akhirnya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi dia mengidentifikasi banyak masalah yang mengakibatkan berujung kepada kepada
tingkat ketersediaan listrik itu menjadi sekitar, dia bilang nih menjadi sekitar 70%. Jadi di pembangkit itu idealnya standar internasional mengatakan ketersediaan listrik yang paling standar itu 80-an sekitar itu. Jadi memang tidak bisa 100% ya, tapi 80. Tapi dia turun jadi hanya 70. Nah, dia coba cari masalahnya, dia temukan sebenarnya banyak sekali penyebab masalah listrik itu menjadi 70% ketersediaannya. Artinya dia tidak mampu menghasilkan listrik ya. Nah, ini salah satunya saya lihat ini kalau kita lihat data aslinya ada 40 hal dia kalau nggak salah ya. Kalau saya lihat masalah data aslinya, kalau coba kita lihat di tempat lain ada nggak ya? Di Lean Six Sigma ini ada barangkali ya. Nah, di sini coba saya buka di sini. Nah, ini dalam bahasa apa namanya bahasa Inggris ya. Oke, sebentar. Saya loh. Nah, ini kira-kira. Ini penyebabnya. Jadi penyebabnya itu mengapa dia sampai apa namanya ini ya. Kalau Anda lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai berapa ini? Banyak sekali. Sampai di bawah ini. Sampai dengan misalnya head exchanger-nya bocor. Ini kan head exchanger. Kalau bisa Anda lihat head exchanger-nya bocor. Switch dari presernya dalam kondisi ini pernah terjadi nih. Ya. Kemudian macam-macam. Ada yang instrumen sensornya gagal dan ada sedang di repair. Nah, tetapi dari frekuensinya yang paling utama sekali yang menjadi kalau saya lihat ranking nomor satunya adalah boiler tube leak, kebocoran pada tabung boiler. Itu yang ini ya. Terus ada DS fase, equipment vibration, ada terjadi getaran dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat ini jumlahnya kan ada 5 hal ini. Dari jumlah halnya berapa? Tidak 5 kan? Kalau kita total nih saya rasa ada lebih dari bisa jadi lebih dari hampir 30 penyebab. Nah, 5 itu kan kira-kira ya katakanlah 20%-nya penyebab itu tapi apa namanya berkumulasi kepada penyebab 80%. Jadi hal 5 hal itu menjadi sumber dari 80% kumulatif yang kalau dilihat kan di sini sekitar ini ya. Yang kita anggaplah tidak persis 80 ya. Sampai 77 atau ini sampai 6 sampai 8. Tapi kalau halnya kan banyak. Jadi ada 20% penyebab tapi memberi efek 80% kira-kira begitu. Dan ada sebaliknya ada 80% penyebab lain tapi punya efek cuma kalau di total ini cuma 20%, sekitar itu. Ya. Itu gambaran itu alamiahnya terjadi seperti itu kira-kira. Itu menurut Pareto. Nah, sehingga dengan begitu kita bisa menyelesaikan masalah secara sistematis. Jadi kita kalau dalam hal ini kita tentu memprioritaskan yang paling signifikan penyebabnya. Yang lain kita tidak terlalu pikirkan karena dia kejadiannya berulangnya sedikit, ya kan begitu. Nah, ini kan sederhana. Ini cara yang pertama sekali dalam menyelesaikan masalah, yaitu pertama kita cari penyebab masalah dengan Fishbone, kita dapatkan dia 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekian. Kemudian kita survei datanya, ya, kita survei dalam misalnya 1 tahun record atau data history 1 tahun. Kemudian kita dapat data dan kita dapat jumlah kejadian. Nah, jumlah kejadian kemudian kalau kita gambarkan dalam suatu Pareto, dia hampir memenuhi hukum Pareto, di mana ada sekitar 20 atau 25% penyebab masalah itu memberi impact kepada 80% masalah itu. Atau ya sekitar itulah ya.
Nah, dalam hal ini tentu yang ini 1, 2, 3. Ini kalau saya gambarkan ini 1, 2, 3-nya ini adalah permasalahan mengenai yang paling banyak ternyata kalau cacat misalnya elektrodanya yang bermasalah. Ya, ternyata elektroda ini menjadi penyebab nomor 1 sehingga menjadi cacat. Kemudian yang kedua adalah SDM-nya barangkali. Ya. Yang ketiga adalah peralatan yang sudah tua. Itu cukup memberikan signifikan apa namanya ini. Yang lainnya ada banyak tetapi tidak memberikan efek yang signifikan kepada proses cacat sebuah las. Nah, ini adalah dalam suatu tesis adalah awal bagaimana menyelesaikan masalah. Awal menyelesaikan masalah adalah mencari akar masalah, terus menghitung jumlah probability atau frekuensi dari masalah tersebut, dan menggambarkan dia dalam suatu diagram yang secara sistematis memberi kita informasi mana yang prioritas diselesaikan, mana yang tidak prioritas diselesaikan, yaitu diagram Pareto. Nah, itu yang mungkin kemarin agak lupa saya sampaikan. Ya, oke. Oke. Ada pertanyaan? Ada ya? Kalau ada pertanyaan silakan. Ini kita lewat. Nah, ini nanti aja. Kita lewat. Ini service quality sudah. Ini saya hanya membersihkan beberapa hal yang. Nah, dalam service quality ini juga harus juga ada namanya dalam teknik statistik ada namanya skala Likert ya. Skala Likert ini bisa 1 sampai 5 atau 1 sampai 7. Yaitu skala yang menunjukkan apa ya? Apa namanya? Frekuensi tadi, frekuensi ya, ya. Ya, jadi katakanlah kalau skala 1 sampai 5 misalnya yang 5 itu kita artikan sangat baik. Kalau 1 itu sangat jelek. Nah, tentu secara gradual setelah itu 4 baik, itu sedang, atau sangat puas, puas, tidak puas, cukup puas, dan oke ya, gitu-gitu ya. Mau 3 oke ya. Oke di sini sangat puas, puas, apa namanya, cukup puas atau kurang puas. Ini cukup lah ya, cukup, kurang, sangat tidak puas. Nah, ini skala 5. Nah, ini biasanya penelitian yang dilakukan secara bukan kualitatif ya. Kualitatif kita mengkualitatif, dan kemudian dari kualitatif ini kan sangat jelek-jelek ini kualitatif artinya. Kemudian kita beri skor supaya dia bisa menghasilkan data kuantitatif. Nah, itu biasanya juga sering kita lakukan di dalam tesis-tesis ya. Jadi kita menilai suatu kondisi, suatu tempat, atau suatu apa dengan skala, kita tanyakan orang. Kan cara kita mendapatkan data itu salah satunya survei terhadap persepsi orang ya, persepsi orang tentang masalah tersebut. Nah, kalau kita menanya persepsi, tentu kita memberikan apa ya, skala-skala sangat seperti ini. Tentu kita bertanya secara apa namanya kualitatif, kemudian kita kuantitatif. Itu penelitiannya secara kualitatif. Kalau secara tidak mau penelitian kualitatif, memang secara kuantitatif. Nah, itu memang susah, ada angka. Misalnya pendapat Anda berapa sangat baik ini, misalnya diterjemahkan katakanlah 90% dari kejadian selalu bagus. Nah, itu secara kuantitatif. Jadi dapat angka 90%, sekian persen. Ada kuantitatif yang terukur datanya, ya. Misalnya apa namanya? Pengelasan berapa sering terjadi? Oh, dalam setahun sekian jam terjadi ini ya, itu kuantitatif itu.
Nah, yang tadi itu kuantitatif itu. Kalau yang tadi penelitian tadi yang saya gambarkan sebelumnya ini di PLN itu, dia dapat datanya tidak secara kualitatif, tapi kuantitatif. Dia hitung betul kejadian dalam 2 tahun terakhir, masalah boiler itu berapa jam sih? Oh, dia sekian jam rusaknya totalnya. Atau sekian hari, dari sekian hari ini sekian jam. Nah, itu data kuantitatif. Ini beberapa yang mungkin perlu dijelaskan. Oke ya, saya kira ini cukup jelas. Skala Likert. Kemarin kita ketemu mengenai QFD, sekira sudah selesai. Nah, ini sudah juga. Nah, ini ada satu lagi yang mungkin bagi Anda agak ini ya, agak aneh namanya. Namanya TRIZ, TRIZ. Nah, aneh juga nih singkatannya. Kalau bahasa Rusianya TRIZ itu adalah ini. Pusing ada ini. Saya juga nggak tahu artinya nih. Teoria resensinya izonetia zadat. Nggak ngerti ya tuh. Itu berasal dari bahasa Rusia. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, ini terkenal TRIS ini sebenarnya ya. Ini ada sekolahnya, diajarkan di berbagai level pendidikan biasanya ya, mulai dari yang sederhana, SD, SMP, kadang-kadang di berbagai negara maju. Nah, dia punya ininya di Indonesia punya asosiasinya TRIS ini. Kemudian apa ya? Dia punya level-level ini, level-level TRIS itu. Nah, level-level apa ya? Misalnya kalau di karate itu level hijau, ban putih, ban kuning, ban merah, ada juga level-levelnya. Di setiap negara punya ininya, punya asosiasi TRIS ini juga ya. Nah, kalau TRIS ini atau dari Anda sudah pernah dengar ada TRIS, TRIS? Pernah dengar? Halo? Ada yang dengar TRIS? Saya belum, Pak. Belum ya? Ada yang pernah dengar TRIS? TRIS ini? Belum, Pak. Belum ya? Nggak tahu ya TRIS. TRIS ini cukup ini TRIS. Ya kalau gambarnya semua sama sih. Jadi kalau TRIS ini ya sebenarnya cukup ya kalau saya lihat ada 7 juta lebih ya. Eh, TRIS ini ada organisasinya di dunia ini cukup besar ini. Nah, kalau kita lihat salah satunya metode perancangan dengan QFD dan TRIS ya. Mungkin TRIS. Nah, apa itu makhluk TRIS ya? Mungkin saya sedikit saja cerita. Karena di dosen setiap dosen di UNAN ini harus dapat teknik mesin, harus pelatihan ini kami TRIS ini. Kita dilatih oleh instruktur TRIS namanya. Jadi TRIS ini ditemukan di Rusia. Ya, sedikit saja saya cerita sejarahnya. Ditemukan oleh orang yang bekerja kepada lembaga paten. Nah, mungkin Anda baru dengar paten. Paten harus dengar ini, paten. Paten ya. Paten. Apa beda paten dengan ini ya? Paten ada yang tahu? Apa itu paten? Paten. Apa bedanya dengan penelitian? Paten. Paten apa bedanya dengan penelitian? Harus ada inovasinya, Pak. Betul. Keterbaruannya, Pak. Paten itu adalah karya cipta yang ya invensi kata orang invensi bahasa invensi yang punya kebaruan invensi ya invensi itu paten invensi ya invensi itu ada ya inventif ini ya paten inventif ya. Sesuatu yang apa ya baru ya betul ya yang belum ada dilakukan orang. Kalau penelitian tidak bisanya tidak meneruskan sesuatu yang sudah ada. Kita teliti, kita menghasilkan ininya. Kalau paten itu biasanya paten ini untuk apa ya? Nah ini, nah, kemarin saya pakai payung gini ya. Ini payung, ada kayak payung ya. Jadi yang dibukanya dari ada ya bisa dibuka langsung
Dia dibuka, ditutup langsung menjadi apa namanya? eh, apa namanya? Ya, bisa bisa inilah ya. Apa istilahnya itu? Payung yang dibuka tutupnya. Kalau biasanya kan ditutup, kalau ini dia supaya tidak basah begitu ya. Ada itu yang ini. Atau misalnya alat pembuka kaleng ya. Atau ada yang kalau orang apa namanya? em, kasih kuliah itu kan bisa sesuatu itu bisa di dalam bentuk pendek kemudian dia panjangkan gitu kan sebenarnya invensi ini. Atau pena yang sekaligus bisa menjadi pointer yang bisa diperpanjang atau diperpendek ya. Ya, tentu macam-macam lah patennya. Nah, ini ada sesuatu yang baru. Nah, TRIDS ini adalah ilmu tentang untuk mendapatkan sebuah inventif atau paten. Jadi cara logika orang menghasilkan paten, bukan menghasilkan penelitian. Ya, beda. Jadi bagaimana menghasilkan suatu invensi, ya. Nah, jadi eh, invensi itu harus ada ini kata-katanya, inovatif ya. Satu yang inovatif, sesuatu yang baru. Jadi dia bisa jadi problem solving, kan ujung-ujungnya kita bisa mendapatkan, kita bisa menyelesaikan masalah problem solving, tapi yang secara inventif. Kalau yang konvensional banyak sih penyelesaian masalah ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu secara konvensional biasa. Kalau ini secara inventif, oh kok gini ya, baru ya. Nah itu yang disebut dengan paten, ya paten ya. Paten ini, nah ilmu cara toolnya itu dikenal dengan TRIDS, ditemukan oleh orang Rusia yang bekerja cukup lama sampai tua di lembaga paten di Rusia dan sudah menganalisis ratusan paten yang ada di dunia. Dia berkesimpulan, ya banyak paten dari seluruh perusahaan. Dia berkesimpulan bahwa prinsip paten itu hanya jumlahnya 40. Prinsipnya hanya berjumlah 40. Ya, dari ratusan atau ribuan paten yang ada di dunia, kalau kita lihat secara prinsip, dia jumlahnya 40. Ya. Ya, sebutkanlah paten itu 40, dari 1 sampai prinsip 40. Dengan ini orang bisa membuat paten, katanya. Oke, ya, jadi ini itu yang disebut dengan metode TRIDS. Nah, saya nggak susah nih sekarang. Untuk paten ini prinsip apa yang dipakai? Untuk paten ini prinsip apa yang dipakai? Untuk paten ini prinsip apa yang dipakai? Saya coba untuk paten ini, ya, untuk paten pena sekaligus pointer yang bisa diperpanjang dan bisa diperpendek. Nah, prinsip apa coba kita lihat di sini? Apakah segmentation, apa taking out, local quality, asymmetry, merging. Nah, ini pun agak susah mengartikan prinsip-prinsip ini. Nesting. Nah, saya kira dia memakai prinsip segmentation dan nesting. Mungkin ini dugaan saya. Ya, mensegmen-segmenkan ini, ya. Jadi bagaimana dia bisa, kalau pendek dia digunakan untuk sesuatu, untuk menulis katakan, kalau panjang dia gunakan untuk pointer, kan itu paten, itu invensi. Apa nama, sesuatu yang baru. Ya ketika gitu. Ya sekarang sudah ada sih alatnya. Kita pendek kita buat untuk nulis, ketika panjang kita buat untuk pointer. Jadi kita buat dia bersegmen-segmen. Ada segmen-segmen dan kita buat dia nesting. Nesting itu kayaknya apa ya? Nesting itu apa? Sarang ya, bersarang ya. Apa? Nesting itu sarang ya. Apa namanya? Nest ya. Jadi dia yang kecil ini bersarang ke yang besar, yang ada kecil lagi bersarang ke yang besar berikutnya. Nah, konsep itu yang dipakai menurut saya untuk membuat ide
pena sekaligus pointer. Nah, gitu. Ini masih ada ikut kuliah saya nih, wajahnya nggak nampak. Kalau di Rama wajah Bapak yang terangkat. Iya, Pak. Yang kami semuanya keluar, Pak, wajahnya, Pak. Oh, itu ya. Saya nggak nampak wajah Anda ya semuanya nih. Ya nggak apa-apa. Saya maka tuh sekiranya nih, entah ada kuliahnya, entah tidak. Tidak ada wajahnya. Oke. Oh ya, wajah saya nggak nampak. Oke, mungkin. Oh iya ya. Sekarang udah ya. Sudah, Pak. Iya, Pak. Sudah. Oke. Nah, jadi kalau Anda lihat ini waktu kita tidak banyak sebenarnya. Saya mau sebenarnya tidak terlalu ini ya. Sebentar. Ini. Nah, kita keep aja dulu. Saya pergi ke Google yang traits ya. Kalau kita bilang traits, dia selalu memberikan gambar apa? Dia memberikan gambaran 40 prinsip itu. Ya, kalau kita lihat di sini, ya. Oh, ya kalau kita lihat gambarnya, ya, mana ya? Eh, ya umumnya gambar tentang ini ya, banyak sekali. Ini prinsip-prinsip paten. Jadi apapun paten yang orang temukan itu dia harus memenuhi 40 prinsip ini. Itu menurut siapa namanya? Ini. Atau kombinasi dari prinsip ini. Ini kurang bagus ya. Ini. Oh, kurang bagus. Nah, ini kira-kira 40 prinsip ini. Ini prinsip yang disebut dengan apa namanya? Oleh tersebut. Nah, kembali kepada contoh yang terakhir ini. Nah, ini apa ya? Saya waktu itu menarik juga ceritanya. Ini bagaimana ini cerita tentang apa namanya? Paten pada kolam renang. Nah, kolam renang pada olahraga apa namanya? Loncat indah. Nah, loncat indah. Nah, bagaimana membuat sistem yang inovatif supaya ininya apa namanya? Kalau orang loncat itu kan dia bertumbuh kepada ini kan kalau semakin tinggi apanya eh, apa namanya? Apa namanya istilahnya? Tumbukannya semakin keras kalau dia semakin tinggi jaraknya. Jadi semakin tinggi jaraknya maka tumbukannya semakin eh, keras begitu. Nah, di sini digambarkan ya bagaimana supaya tumbukannya tidak keras di sini. Jadi ada kondisi apa namanya di dalam prinsip itu saya kurang ini juga dulu istilahnya eh, bahwa semakin tinggi semakin bermasalah dia. Kalau dia buat apa namanya loncatnya itu semakin tinggi semakin bermasalah. Kalau dia rendah barangkali tumbukan tuh orangnya tidak bermasalah. Tapi kalau semakin tinggi tumbukan ininya bermasalah. Nah, ada satu prinsip yang dipakai di sana nanti. Ini yang saya eh, lupa di mana daerah prinsip dari 40 ini dipakai. Tapi akhirnya solusinya bagaimana oleh si pembuat paten untuk ini? Yaitu patennya adalah kalau Anda lihat menghilangkan tegangan permukaan di sini. Jadi salah satu penyebab dia itu tumbukan tinggi adalah terjadinya tegangan permukaan pada air tersebut. Bagaimana hilangnya tegangan permukaan? Ya, jadi desainnya bukan di sininya, di sistem di sininya, tapi di sistem tempat objek dia jatuh. Itu yang prinsip yang disolusikan, yaitu dengan memberikan bubble-bubble atau gelembung-gelembung air di sini. Karena ketika kita memberikan gelembung air, tegangan permukaan di sini pecah, sehingga tegangan permukaannya hampir tidak ada, sehingga seberapa tinggi pun orang yang jatuh sini, maka akibatnya apa namanya
tumbukannya atau tumbukan yang dirasa dengan air itu sangat kecil. Nah, itu salah satu prinsip TRIS yang dipakai. Jadi ini kan paten disebut. Dia menemukan paten setelah dia menemukan adanya cara menghilangkan tegangan permukaan. Nah, ini yang disebut dengan TRIS tersebut. Ya, TRIS, ya sekali lagi TRIS adalah suatu metode, ya metode memecahkan permasalahan juga. Ya sama dia dengan KFD juga memecahkan masalah untuk desain. Ini juga untuk desain sama. Tapi kalau KFD itu persoalan yang konvensional, kalau ini kepada sesuatu invensi. Invensi itu sesuatu yang inovatif, sesuatu yang baru. Maka disebut arahnya ke arah paten. Ya. Nah, jadi Anda juga mahasiswa S2 bisa jadi outputnya bukan jurnal, tetapi paten. Kalau Anda mengembangkan sebuah invensi. Ya, sebuah alat, misalnya kembangkan sebuah alat yang bisa inovatif. Anda pakai konsep-konsep TRIS. Nah, konsep-konsep TRIS bisa digabungkan dengan konsep-konsep KFD tadi yang sebelumnya kita ajarkan untuk mendapatkan sebuah paten yang baru. Ya. Ya, misalnya begini, misalnya alat ini ya, alat dari perontok padi di sawah namanya tracer ya. Alat perontok. Yang sekarang bagaimana kondisinya? Nah, yang kebutuhannya bagaimana? Misalnya sekarang dia stand alone, kalau dia dari sawah ke sawah yang lain, apa namanya, diangkat ya. Nah tentu ide timbul Anda, atau diangkat dari suatu persawahan yang bertingkat dan lain-lain. Bagaimana kita membuat dia bisa movable dengan baik? Nah itu paten itu. Jadi sesuatu yang baru yang belum ada. Nah itu salah satu idenya bagaimana dia apa namanya portable dan movable. Portable aja sudah bisa menjadikan satu paten dia. Apalagi movable, mudah digerakkan. Apa yang Anda pakai supaya dia bisa mudah digerakkan? Apa yang Anda pakai supaya dia portable? Di mana Anda ubah desainnya? Nah, itu kalau Anda bisa menghubungkannya dengan prinsip-prinsip TRIS, sehingga dengan prinsip ini Anda katakan Anda memakai prinsip yang 40, salah satu dari yang 40 ini. Nah, kemudian Anda ciptakan alat yang ini, yang baru, dari alat yang lama, dan Anda katakan ini suatu paten. Jadi penelitian Anda itu nantinya bisa menghasilkan jurnal, tetapi bisa Anda daftarkan juga kepada Lembaga Paten Indonesia. Itu di Kementerian apa namanya Kumham, didaftarkan patennya. Diterima patennya, Anda menjadi hak pemilik paten namanya. Nah, itu juga dilakukan oleh banyak dosen di UNAN atau di Indonesia. Tapi secara umum saya katakan di Indonesia paten ini sangat rendah ini. Yang banyak memang jurnal, tapi paten ini rendah. Maka itu saya harus bicara mengenai paten juga sebenarnya. Oke, itu mengenai TRIS ya, TRIS, yang sebenarnya suatu metodologi sekali lagi yang dikembangkan oleh orang Rusia yang mengatakan bahwa banyak inovasi yang diciptakan oleh manusia, tetapi seluruh inovasi itu dia golongkan ke dalam prinsip-prinsip yang jumlahnya 40 macam. Nah, dari prinsip-prinsip macam ini lahirlah ya banyak sekali jenis invensi atau paten. Ya, ini contoh apa namanya? Ini yang disebut dengan TRIS. Mungkin itu aja dulu mengenai tool-tool yang apa namanya? Yang kita pakai, dan saya kira
ininya cukup sekian untuk planning tool. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Iya, nggak ada. Oke. Ada ya? Berarti sudah selesai ini. Sekali lagi saya conclude ya dengan apa saja planning tool. Sebentar ya, saya share screen. Oke, share screen. Ada nampak Google saya ini? Nampak? Ada, Pak. Nah, jadi pertama adalah SWOT ya. Jadi suatu alat sebenarnya mengevaluasi nih ya. Sekali lagi mengevaluasi suatu organisasi atau institusi ya dalam empat apa namanya? Empat. Kemudian Fishbone ya, Fishbone. Sekali lagi ya, Fishbone kita kenal itu suatu alat untuk mencari penyebab ya, penyebab suatu masalah. Ya. Karena mengapa? Dalam tesis umumnya yang dicari itu masalah. Di mana problemnya? Baru kita berangkat. Tesis itu berangkat pada permasalahan. Bagaimana menganalisis masalahnya? Itu sebenarnya cara paling tepat adalah Fishbone. Nah, kemudian dari Fishbone dia sebenarnya dirangkai dengan Pareto. Dia ini tuh, sepaket biasanya ya antara Fishbone dan diagram Pareto. Ya, dari Fishbone kita bisa apa namanya? Kita bisa ya sini ya. Yang di sini lah mungkin ini bagus sekali ini. Ya. Oh, kecil sekali. Ya, sayangnya. Oh, ini ternyata YouTube. Maaf, saya. This is my Oke, maaf. one. Artinya dari Fishbone kita bisa menggabungkan permasalahan itu dan kita analisis Fishbone-nya dengan Pareto diagram. Kemudian selanjutnya apa kemarin? Apa lagi? SurfQual. SurfQual ini agak berbeda sedikit. Gunanya untuk merancang sesuatu yang bersifat jasa, bukan produk ya, yang melihat mengkategorikan jasa ke dalam 4 atau 5 apa namanya 5 ini. Nih, kalau kita lihat di sini 5 dimensi. 5 dimensi. Kemudian dari 5 itu ditanya kepada bagaimana persepsi orang dan bagaimana harapan orang tentang itu. Nah, itu SurfQual. Kemudian kita lihat KFD kemarin. KFD yaitu bagaimana juga teknik merancang, desain ya, berdasarkan apa namanya house of quality, berdasarkan requirement dari konsumen. Nah, dari situ kita mulai men-list, kita survei. Nah, surveinya itu juga bisa pakai skala-skala Likert yang seperti yang tadi jelaskan. Sini KFD ya. Intinya apa namanya? Seperti ini ya. Di sini adalah requirement-nya, kemudian kita survei berapa sih rating dari masing-masing requirement di sini. Kemudian di sini adalah yang bagian sini adalah bagaimana kita mendesain apa-apa aja karakteristik desain yang mendukung requirement kita, baru kita lakukan pencocokan. Mana yang mendukung, mana yang tidak mendukung,
mana yang sedikit mendukung, kemudian kita scoring, dan kita lihat mana yang paling mendukung requirement customer saya. Sehingga kita betul-betul merancang sesuai dengan keinginan customer. Nah, itu. Nah, kalau perancangan yang bersifat invensi, maka baru yang terakhir saya jelaskan. TRIS, TRIS, ya, TRIS. Jadi merancang itu bisa menghasilkan sesuatu yang bersifat invensi. Ini kita lihat ya. Nah, ini invensi. Nah, invensi itu sesuatu yang baru, kata Fik. Sesuatu yang apa namanya, inovatif, yang baru. Nah, dari TRIS ini mengajarkan kita ada 40 macam invensi, penggolongan invensi, dan setiap invensi yang dilakukan manusia atau paten yang dilakukan oleh peneliti tidak terlepas dari 40 prinsip ini. Jadi, kalau kita mengetahui 40 prinsip ini, maka kita bisa menemukan invensi. TRIS ini ada organisasinya cukup luas dari dunia sampai ke Asia, sampai ke Indonesia. Ketuanya ada juga di Indonesia, ketua TRIS juga ada di Indonesia, dan juga diberikan kepada dosen-dosen yang mengajar teknik mesin biasanya. Ini, TRIS ini. Karena memang kita defisit sekali di bidang paten. Ya, saya bukanlah ahli ini, tapi saya hanya cukup memperkenalkan ini. Dan ini levelnya punya level-level ban ya, kayak karate. Ada yang masih putih. Saya nggak mungkin ban putih lah ya. Nanti ada ban kuning, ada ban hijau, ada ban ahli tris, ban apa gitu ya, ban hitam itu. Nah, itu kira-kira beberapa tool yang paling sering kita pakai di dalam apa ya, menghasilkan, memanage sesuatu, menghasilkan manajemen dalam suatu rekayasa industri. Ya, kalau ada tesis ya kira-kira yang saya sebut tadi, paling-paling pasti ada memakai tool-tool itu. Sebenarnya ada beberapa tool lagi, mungkin diajarkan pada kuliah lain di sistem produksi saya ajarkan. Ya, nanti mencari akar masalah, ada beberapa tool, sedikit lagi tambahan ya yang tidak sempat kita ajarkan di sini. Sehingga lengkaplah semua tool, sehingga dengan itu kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan tool-tool. Kita bisa mendapatkan suatu pola yang sistematis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke ya, ada pertanyaan sini sampai di sini? Ya ada. Kalau nggak ada pertanyaan sih di sini? Saya enggak, Pak. Kalau tidak ada yang Febrian atau Abibullah ada masalah, ada pertanyaan, ada Rahma. Untuk sementara belum ada, Pak. Selama ada. Oke. Nah, sekarang kita, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Bahan kita, kita pergi, kita share sekarang ya. Nah, topik selanjutnya adalah ini. Nah, topik ini sebentar, kok sini ya. Ini apa ini? Manufacturing ya. Sebentar, ini kita cari bahan masalah kita adalah sesuatu yang nanti Anda punya tugas dengan ini. Oke, kita mulai. Ini masalah kita.
strategic planning. Ya. Jadi kita konteksnya masih dalam konteks manajemen ya. Salah satu aspek manajemen itu adalah planning. Nah, salah satu planning yang paling sering dilakukan adalah yang bersifat strategik. Berarti ini levelnya adalah bukan planning yang ada di planning teknis, bukan planning yang bersifat teknis ya, tapi yang bersifat strategik. Berarti ruang lingkupnya adalah institusi atau organisasi atau perusahaan atau tempat kerja ya Anda. Jadi misalnya Vicky bekerja di apa namanya di mana dinas ya, lupa saya. Kementerian Perindustrian, Pak. Nah, tentu perindustrian departemen industri itu di pusat punya strategic planning juga, di daerah juga punya perencanaan strategis juga ya. Misalnya siapa yang sudah bekerja, bagus bekerja di mana? Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. Dinas Ketenagakerjaan pasti juga memiliki strategic planning. Saya pasti dia punya, pasti ada itu ya yang disebut perencanaan strategik. Bagaimana perencanaan untuk 10 tahun ke depan ya. Sering disebut dengan rencana RJP, apa namanya? RJP itu apa? Rencana pembangunan jangka pendek atau rencana pembangunan jangka panjang ya. Jadi setiap institusi, baik mulai dari institusi yang sifatnya besar sekali yaitu negara. Negara itu punya strategic planning. Ya. Dulu namanya strategic planning itu bahkan didiskusikan di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat ya, menghasilkan garis-garis besar haluan negara. Sekarang namanya musrembang ya, musyawarah apa namanya lupa saya itu musrembang itu kemudian ada tim ahli di belakangnya di Bappenas yang membuat strategic planning itu untuk negara. Tapi kalau untuk institusi tempat Anda bekerja tentu orang-orang yang tempat itu yang bekerja. Seperti saya di Prodi juga kita membuat semacam strategic planning ya atau yang kita sebut sebagai Renstra ya, rencana strategis ya, rencana strategis ya, Renstra namanya. Setiap organisasi itu punya sebuah rencana strategik. Baik organisasi yang bersifat manufaktur atau yang bekerja di apa namanya di aspek industri atau yang tidak non industri. Saya kira mereka memiliki strategic planning. Nah, bentar, ya. Jadi dia levelnya di organisasi ya. Nah ini boleh dibaca ini teori-teorinya mengenai strategic planning ini bukunya sangat banyak sebenarnya tebal-tebal ya bahkan kalau saya lihat kalau kita lihat di apa namanya kalau kita lihat di Google strategic planning ini katakanlah strategic planning ya saya buat planning book itu banyak sekali buku yang barangkali yang terkait dengan strategic planning. Jadi ini strategic kalau Anda lihat banyak sekali buku-buku yang terkait dengan strategic planning ya. Banyak sekali ya strategic planning ya. Bukunya bahkan halamannya bisa ribuan halaman ya. Kalau Anda kita lihat banyak sekali ya. Kalau kita lihat nih mungkin ada puluhan buku yang terkait dengan strategic planning. Kalau tentang KFD nggak ada bukunya kayaknya. Ya, itu merupakan kalau strategic planning ini ada bukunya. Jadi ini masalah yang ada penyelesaiannya secara ilmiah ya, strategic planning. Oke. Ini meninjau di Google saja dulu. Kemudian untuk pelajaran kita
tentu nggak mungkin kita belajar panjang-panjang. Kita memberikan ini dalam 1 atau 2 kali masuk. Kemudian kita memberikan tugas kepada mahasiswa yang berkaitan dengan strategic planning. Ya. Karena mengapa? Karena strategic planning ini ada kaitannya dengan mata kuliah sebelumnya, yaitu misalnya berkaitan dengan SWOT. Ya, tetap ya. Strategic planning ini salah satu yang paling utama adalah SWOT itu sendiri, ya pertama sekali. Jadi mungkin coba kita dengar dulu sedikit si Erika Olsen ini. Jadi dia cuma memberikan deskripsi secara ringkas. Videonya banyak sekali. Kalau Anda lihat di internet, Erika Olsen ini sengaja kalau kita coba Erika Olsen ya. Erika Olsen. Nah, kan sudah jelas strategic planning dia. Nah, ini dia mengarang buku juga ternyata. Nah, dia YouTube-nya banyak. Erika Olsen, YouTube. Udah belajarnya. Nah, di YouTube-nya ada macam-macam YouTube mengenai strategic planning. Tapi saya tidak ingin menggambarkan semua. Saya kasihkan hanya 4 menit YouTube dia tentang strategic planning sebagai awal dari kuliah saya ya. Coba saya cari bahannya dulu sedikit. Sebentar. Mana bahannya? Atau ini bisa sudah nyambung ke Erika Olsen ya? Sebentar, ini oh enggak. Atau di sini aja saya cari Erika Olsen daripada pusing-pusing ya. Yang mana ya? Di overview. Ini ya, overview. Ini yang mana ini sebentar. What is strategic planning really? Ya, saya cari what is strategic planning. What is strategic planning really? Nah, ini saya. Kebetulan saya carinya di sini aja. Bentar ya. Ini pakai iklan ini kita. Ini iklannya nih kayaknya. My name is Erica Olsen with On Strategy. Today's whiteboard session is what is strategic planning really? Bukan ini. And I wanted to do this whiteboard session because oftentimes we debate the merit of your organization. Bukan. Maaf. And one way to think about that is what's different. Bukan ini yang bagusnya. Sebaiknya saya cari yang lain aja. Bukan itu, saya salah. Yang bukan itu maksud saya itu. Maaf ya, kita tunggu sedikit, kita cari bahannya dulu. Bahannya banyak sekali di sini. Mana ya? Dikasih. Saya bingung juga nih, bahan saya banyak sekali nih. Di file D, di kuliah. Mana kuliah? Kuliah, manajemen industri. Ada yang video. Nah ini saya kira ini. Ini aja lah. Tolong didengarkan ini sebentar ya. Hi, my name is Erica Olsen with M3 Planning. Today I'm going to provide you an overview of the strategic planning process. And instead of going through a long, boring list of definitions, we're going to do it with an illustration. So let's get started. We always start with our mission statement, and I have this illustrated as a box because a good mission statement helps clarify what's in and what's out, and most importantly, answers the question why we exist as an organization. Once you've answered that, you then jump to determining where you are now. Oke, nah ini saya terjemahkan sedikit lah bahasa Indonesianya atau memberikan penjelasan sedikit. Jadi strategic planning itu bermula dari pertanyaan, dia bilang,
what apa tadi dibilang what we are now, apa namanya, ya apa tadi ya, where we are now, ya, di mana kita sekarang. Itu pertanyaan paling mendasar dari sebuah strategic planning. Kalau kita merancang sesuatu ke depan, kita harus tahu di mana posisi kita sekarang. Maka dia menggambarkan suatu apa namanya, huruf A, ini posisi dia sekarang, dan apa disebut. We figure out where we are now by looking at data, both externally and internally. What's going on in your industry, in your environment, with your competitors, with your customers? What is your staff saying about what's working and what's not working? What are your partners saying about what they like and what they don't like? And we collect all that information and we synthesize it into our handy little strategic thinking tool called a SWOT: strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Nah, jadi hal yang pertama sekali yang dilakukan strategic planning adalah bertanya where we are now, di mana posisi sekarang. Untuk mengetahui posisi kita sekarang, maka kita harus katanya collect a data. Artinya kita harus mengumpulkan data terkait where we are now. Data apa? Data tentang organisasi kita. Organisasi kita itu apa saja? Itu yang disebut 4M tersebut yang saya bayangkan. Tentang manusianya, tentang tenaga, jadi man-nya, ya, tentang itu gambar orang ini, ya. Bagaimana profil orang yang bekerja di tempat Anda? Bagaimana kalau perusahaan, tentu bagaimana data historical penjualan dia, ya, grafik-grafik penjualan dia. Kalau di apa namanya, di teknik mesin, tentu grafik-grafik terkait tentang jumlah mahasiswa dan waktu lulus mahasiswanya. Itu data penjualan mahasiswa untuk teknik mesin itu. Ya. Kalau di perusahaan Anda, Departemen Tenaga Kerja, itu apa grafik tentang itu? Ya, data apa? Data misalnya tentang pelayanan, jumlah pelayanan yang Anda lakukan. Terus bagaimana kepuasan konsumen dengan dilakukan, ini data grafik tersebut. Jadi 4M tentang peralatan yang Anda punyai. Kemudian dari 4M data-data tersebut, Anda berusaha melihat data tersebut dalam cara SWOT. Mana kekuatan Anda, mana kelemahan Anda, mana opportunity yang mungkin bisa membantu Anda, dan mana ancaman dari luar yang bisa menurunkan performance Anda. Ya, kalau di teknik mesin, kita harus lihat juga trend yang ada di sekolah dari luar negeri, perguruan tinggi asing, dan segala macam yang mungkin mengakibatkan data jumlah siswa di kita menurun, atau jumlah NEM yang masuk di UNAN itu rendah, dan lain-lain sebagainya. Di tempat Anda tentu masalahnya itu lain lagi, disesuaikan. Ya, jadi itu data pertama dalam strategic planning, yaitu sekali lagi bertanya where we are now. Caranya adalah collect a data, kemudian analyze the data, analysis data. Caranya analisis gimana? SWOT. SWOT data. Nah, ini intinya. Ini cara pertama dari strategic planning. Once we have that identified, we use that information as well as our collective thinking to determine where we want to be in the future. Nah, pertanyaan pertama adalah where we are now. Pertanyaan kedua setelah strategic planning itu adalah where we want to be in the future. Kemana kita mau 5 tahun lagi? Kemana perusahaan dinas tenaga kerja 5 tahun lagi itu, di mana profilnya? Di mana ke dinas dari perindustrian itu 5 tahun lagi? Di mana negara ini 10 tahun lagi? Di mana posisi Semen Padang? Where we want to be di titik B ini 15 tahun mendatang itu bagaimana dia kondisinya? Apa berdasarkan data-data Anda yang ada sekarang ini? Where we want to be in the future.
Maka untuk mewujudkan itu kita harus punya apa yang disebut vision, mission. Kita harus punya visi ke depan supaya ada haluan yang bisa mengarahkan kita. Apa yang kita ya, kalau misalnya UNAN apa yang ingin dia. Nah, di UNAN itu kan ributnya sekarang antara research university dengan teaching university. Mau kemana dia 15 tahun lagi? Apakah mau ke research university? Kalau ke research university, apa visinya? Visinya kemana? Oke ya, jadi ini yang We already have a vision, and that vision may just to be updated based on the market information that you just collected, and maybe you're refreshing it. But what's important about the vision is it answers the question where are we going, and it's really clear to everybody in the organization. Because if it's not clear, you can't create a plan from where we are today to where we want to be in the future. So once you've clarified your vision, your job in your planning process is to draw the most direct line or the clearest path from where we are today to where we want to be. And we start by articulating our organization-wide strategies, or those things that are our guardrails to keep us on a straight path. Once we have those identified, we then articulate our long-term strategic objectives. Now, there are all kinds of different planning terms. I'm going to call these long-term strategic objectives to articulate those things that provide a high-level view of items between where we are today and that future state, broken down in a balanced way: financial, customer, operational excellence, and people. Less than 7 of these is always good. Once we have clear long-term strategic objectives, we then identify our short-term goals. I'm defining goals using our acronym SMART: specific, measurable, actionable, realistic, and time-bound. Oke. Jadi jadi sekali lagi saya ulang lagi. Pertama, pertanyaan dasar dari strategic planning adalah where we are now. We collect, untuk menjawab pertanyaan itu, apa yang dilakukan? Collect a data. Data apa? Data semua tentang sumber daya Anda, 4M Anda. Orangnya, peralatan, metode yang Anda pakai, apalagi material, ya material di sana, atau lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dari sana kita membuat visi ke depan, yaitu titik B ini katanya, ya. Ini yang mau kita capai. Maka di sini kita akan membangun sebuah visi, misi, dan tujuan. Jadi ada tiga hal di sini nantinya. Ada visi, ya. UNAN mau visi kemana dia? Research University. Misinya bagaimana? Udah ada di itu menghasilkan sekian tujuan. Ini tujuannya. Kalau Research University, people-nya bagaimana? Seluruh 80% harus sudah S3, ya. Finansialnya bagaimana? Pendapatan, menghasilkan pendapatan, budget UNAN 1 triliun per tahun. Sekarang baru 700 miliar, ya, untuk tenaga kerjanya 300 miliar, yang non upah, non gaji 350 miliar. Saya sudah tahu datanya karena saya turut serta tahu di dalam itu. Ya, juga ini. Itu secara finansial. Customer kita siapa? Ya, customer kita nanti 10% S2, S3, S2, S3 10%, 20% S2. Ya, misalnya begitu. 70% S1. Itulah customer kita. What is our customer? Operation excellence kita bagaimana? Bagaimana kita membangun operation excellence supaya menjadi research university? Itu contoh-contohnya. Jadi visinya jelas, misinya jelas. Nah, untuk membangun ini kita membangun milestone. Ini namanya milestone. Titik-titik 2 tahun itu apa yang mau dicapai, 4 tahun ke depan apa yang mau dicapai, 6 tahun ke depan apa yang mau dicapai. Jadi ini namanya milestone, titik-titik capaian dalam jangka waktu pendek. Yang terkait dengan yaitu sumber daya kita, orangnya kita, ya, secara customer kita bagaimana, dan segala macam. Nah, dalam membangun milestone kita mengenal istilah yang paling terkenal, itu namanya tujuan itu disebut dengan SMART. Tadi SMART itu tahu kepanjangannya apa tadi? Ada yang tahu tadi?
Specific, measurable, Jadi achievement. tujuan kita harus spesifik. Jadi sehingga nggak neko-neko, harus jelas, spesifik sesuai dengan visinya, spesifik. Terus measurable, terukur. Misalnya dalam 2 tahun lagi populasi dokter di UNAN apa namanya 50%. Sekarang 40%, kan spesifik itu, terukur, mudah ngukurnya. Sehingga rencana tahun ini sampai 2 tahun lagi bagaimana sekolah-sekolahnya jelas itu. Siapa yang diberi sekolah supaya mencapai itu. Measurable. Action atau apa tadi? Actionable. Apa Achievement, action? pencapaian ya, Pak? Hah? Actionable. Pencapaian, Pak. Action. Achievement. Action ya, Pak? Action. Actionable itu artinya dapat dilakukan. Jangan terlalu muluk-muluk istilah kitanya. Jadi Rahma misalnya jangan terlalu muluk-muluk misalnya. Rahma punya harus juga tujuan, ya, spesifik. Misalnya 2 tahun lagi tamat S2. Action, spesifik itu. Measurable, 2 tahun lagi. Terukur kan? Actionable, bisa dicapai. Harusnya bisa dicapai. R-nya apa tadi? Relevan ya, Pak ya? Realistik. Realistik. Yang T ini time bounds. Time bound itu ada jangka waktu yang jelas. Jadi jangan sampai tujuan kita itu tidak smart, tidak spesifik, tidak terukur, tidak bisa dilakukan, realistik, dan secara waktunya itu harus ada. Jangan sampai secara waktunya itu tidak tidak apa namanya ini. Nah, jadi untuk mencapainya ini harus smart. Jadi setiap tujuan itu nanti kalau Anda membuat rancangan skrip dilihat itu spesifik nggak? Oh, nggak spesifik, udah ubah lagi. Terukur nggak? Ya. It's fabulous to have articulated goals that go out multiple years. You can't always do that, but if you can in your planning process, that helps you have a longer term horizon. So you have goals that are with milestones that are due in year 1, year 2, year 3. You may even go past that for this purpose. Let's just say 3 years. For your first year or the year current that you're in, you're going to want to break that down into specific goals at the functional or department level, and then at the individual level. So you want to cascade goals, your corporate goals, to departments and then individual contributors. So once you have all of these pieces put together, you have more than likely a really good plan. But no plan is complete if you don't talk about how you're going to execute it. So let's talk about a couple key items. Everybody in your organizational structure needs to have a clear action plan. He or she needs to know their piece of the overall plan and what they're responsible for the year or for the quarter. You need to identify when you're going to come together to talk about your strategy and make adjustments and adaptations. Perhaps you'll have quarterly strategy reviews, and these might be the months that you might have them. Don't leave your offsite without identifying those dates. Recommend that. Pick a system to track your progress. So when you come into these meetings with your goals, everybody has the same documentation and language to talk about how you're doing against your plan. And with that, that's your complete strategic planning process. Oke, itu video dari strategic planning si Erika Olsen ini ya, kira-kira. Jadi sebenarnya ada lanjutannya tadi nih yang tidak saya gambarkan. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan apa yang dia ini, pertama itu dalam strategic planning pertanyaannya adalah ini, where we are now. Yaitu dibuat garis tadi ya, ini A. Katanya, di mana kamu sekarang, posisi Anda sekarang ini. Ya. Maka tindakan kita sebenarnya melakukan apa yang disebut ini, ED, biasanya dalam suatu ini, evaluasi diri. Nah, evaluasi diri tadi dia bilang ya kita
collect a data, sekali lagi collect data. Data mengenai apa? Mengenai resources Anda, mengenai orang Anda, mengenai metode, mengenai sumber daya Anda lah semuanya. Nah ini pasiennya cukup panjang tuh kita identifikasi sumber daya manusia kita, orangnya berapa orang, pendidikannya, kompetensinya. Kalau di dosen berapa banyak penelitiannya, berapa banyak jumlah mengajarnya, ininya, apa aja pendidikan yang sudah dilakukan, apa aja kursus-kursus yang sudah didapat. Wih, banyak sekali datanya itu. Banyak, itu cukup banyak. Ada beberapa tabel itu. Untuk dosen, untuk ini aja, people-nya aja. Ya, itu baru dosennya. Belum lagi di pendidikan tendik namanya. Apa? Tendik itu ya karyawannya lah. Sekolahnya bagaimana? Ya, kompetensi yang pernah dilalui apa? Apa aja pengalaman kerjanya? Berapa lama dia bekerja? Apa pangkatnya? Apa golongannya? Berapa usianya? Berapa ya? Tanya semuanya. Itulah evaluasi where we are now. Ya. Kemudian ini masih ada where we want to go. Dia buat garis ke sini. Kemana Anda 15 tahun lagi? Kemana Anda? Di sini ada kata-kata vision, dia bilang tadi. Vision, tapi dia tidak menyebutkan misi, mission. Ada yang disebut goal atau objektif. Jadi ada 3 biasanya. Vision, mission, ada objektif. Ada tujuan. Kemudian dia membagi, kemudian setelah tahu mau kemana Anda, visi Anda sudah jelas, misi Anda sudah jelas, tujuan Anda yang mau dicapai sudah jelas. Pertanyaan yang paling berat sebenarnya adalah nomor 3. Tadi tidak terlalu nampak pertanyaan ini, tapi di video-video berikutnya nanti nampak, ya, yaitu pertanyaan mengenai how will we get there. Kan kita sudah menciptakan visi misi, yaitu kemana kita mau. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencapai kemananya itu? Bagaimana jalan kita mencapainya itu? Nah, pertanyaan bagaimananya itu yang disebut sebenarnya inti dari strategic planning. Itulah yang disebut planning strategik untuk mencapai tujuan kita. Nah, untuk mencapai tujuan kita harus membuat katanya milestone, suatu tahapan-tahapan jangka pendek. Nah, jangka pendek ini kita buat tujuan-tujuan yang lebih kecil terkait dengan macam-macam tadi ya, dengan people-nya, dengan orangnya, man-nya, dengan customer kita bagaimana. Berarti kalau di pendidikan customer kita kan mahasiswa. Kalau Anda di perindustrian, customer Anda tentu pelanggan Anda di departemen perindustrian, ya, yang Anda layani itu, ya, bagaimana, ya, how will we get there itu bagaimana untuk mencapai visi misi. Inilah nanti kita masuk kepada strategic planning. Mengapa? Karena di dalam apa namanya, di dalam SWOT tadi yang di awal tadi kita sudah mengidentifikasi kelemahan-kelemahan kita. Kita sudah mengidentifikasi kekuatan-kekuatan kita. Kita sudah mengidentifikasi opportunity kita. Maka kita how we will get there sebenarnya bagaimana kita merancang sebuah strategi agar kelemahan-kelemahan kita itu bisa dikurangi dengan memanfaatkan kekuatan kita atau dengan memanfaatkan opportunity yang ada sama kita. Atau juga bagaimana kekuatan kita bisa mendukung tujuan yang lebih baik lagi. Jadi kekuatan dengan opportunity-nya digabungkan menjadi suatu planning baru. Atau bagaimana suatu planning di tengah kondisi dunia yang sekarang misal katanya tidak lagi resesi, supaya kita bertahan. Kan strategi juga, berarti strateginya strategi bertahan, tidak strategi ofensif. Ya, bagaimana ancaman yang itu tidak memberikan kita
lebih lemah lagi supaya bisa bertahan. Nah, kita punya strategi. Itu yang disebut dengan pertanyaan how we will get there. Itu strategi visi ke depan itu. Nah, inilah yang paling berat, nomor 3 ini pertanyaannya sebenarnya. Nah, pertanyaan terakhir dalam strategic planning sebenarnya adalah nomor 4. Tadi kan kita sudah membuat semacam how we will get there ini kan sudah kita rancang ini tujuan-tujuan kecil kita. Nah, setiap tujuan-tujuan kita kecil kita ini memiliki apa yang kita sebut dengan KIP ya, KPI disebutnya KPI. KPI itu singkatan dari apa namanya? KPI itu Key Performance Index ya, Pak. Key Performance Indicator. Jadi ada indikatornya. Misalnya saya ingin betul itu ya saya ingin sumber daya kita apa namanya excellent, people kita excellent. Nah, key performance indikatornya apa? Ya, kalau di UNAN key performance indicator itu ada 25 key performance indicator. Misalnya ya, salah satunya apa? Jumlah dosen S3-nya sekian, ya, itu. Jumlah penelitian dosen yang bereputasi internasional sekian. Jumlah pengabdian dosen di masyarakat sekian. Nah, gitu. Terus tingkat apa namanya? Tingkat lulus tepat waktunya sekian. Nah, yang paling susah tuh di key performance indicator yang UNAN mau capai itu yang sering disorot Dikti itu adalah ini masa tenggang waktu kerja mahasiswa. Kadang-kadang tidak dapat datanya. Dia Dikti itu meminta key performance-nya itu berapa ya? Kalau bisa 6 bulan. 6 bulan. Jadi masa nganggurnya 6 bulan setelah itu dapat kerja gitu. Itu key performance. Ada banyak ya, saya nggak mau sebut semuanya. Itu yang disebut. Kan itu kita yang dirancang strategik dari UNAN. Nah, pertanyaan nomor 4 adalah ini, how we know that we are achieve. Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah mencapainya yang dilakukan oleh 3 itu? Caranya tadi dengan mensurvey key performance indicator. Nah, kita lihat berapa sekarang jumlah dosen kita. Kita survei lagi tahun ini. Oh, ternyata baru sekian persen. Misalnya S2, S3-nya baru 48%. Dia sampai tahun 2000 sekian, 2 tahun lagi 50% katakan key-nya. Nah, ada bisa waktu nggak dalam 2 tahun ini kita sekolahkan lagi supaya sampai S3, supaya mencapai key performance indicator itu. Misalnya key performance dari research apa kerjasama riset internasional. Misalnya key performance kita tetapkan dengan 20 badan internasional. Nah, sekarang kita lihat berapa? Kalau sudah 20 ya udah tercapai itu. Tapi kalau misalnya 10, bagaimana dalam 2 tahun lagi? Gimana kita kejarnya ini? Baru kita buat program di situ. Kita buat program supaya bisa mengejarnya dalam sampai visi misi UNAN. Nah, jadi pertanyaan nomor 4 ini salahnya adalah semacam apa ya? Semacam flashback balik, yaitu pertanyaannya how we know. Bagaimana saya tahu? Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah mencapainya? Caranya adalah apakah key performance indicator yang sudah Anda tetapkan di nomor 3, Anda survei lagi. Kalau sudah tercapai itu tidak. Kalau sudah tercapai, ya berarti buat key performance. Tujuannya kita naikkan lagi. Kalau belum tercapai, kita buat program baru untuk mencapainya. Supaya visi misi itu UNAN 10 tahun ke depan, atau Dinas Tenaga Kerja 10 tahun ke depan, atau Dinas Perindustrian 20 tahun ke depan tercapai. Inilah yang disebut dengan ini yang disebut dengan strategic planning. Nah, ada pertanyaan enggak kira-kira penjelasan ini?
Kalau ada pertanyaan, saya bertanya. Ada pertanyaan? Siapa? Febrian atau Hasbullah? Ya Pak, mau bertanya Pak. Ya, Berarti yang strategic planning ini bisa juga ke pribadi seseorang ya Pak? Soalnya ini mirip seperti waktu saya bekerja dulu. Jadi setiap 6 bulan tuh ada KPI juga, capaian masing-masing staff itu. Nah, jika memuaskan mencapai target, di situ bisa jadi naik gaji atau tidak gitu Pak. iya. Jadi kalau Anda menerima beban dari perusahaan seperti itu, sebenarnya perusahaan sedang melakukan strategic planning. Tentu yang kena semua orang yang ada di sana. Dia akan membuat semacam program. Ya, nomor 3 ini kan program how we will get there itu kan itu isinya program-program. Bagaimana saya mencapai ini kan dengan program, dengan dana. Nah, program-program itu nanti Anda sebagai objek yang kena program itu. Nanti Anda dikasih how we will get there, dia punya KPI secara general kan? Seperti kata Vicky tadi, KPI. Nah, supaya mencapai KPI secara general itu kan dihasilkan dari KPI dari setiap orang yang bekerja di sana kan. Tentu Anda dipaksa untuk sampai ke sana kan. Maksudnya begitu. Anda pernah kerja dulu di bidang-bidang tertentu? Ya dulu saya di pabrik Pak, jadi misalnya di mechanical maintenance. Nah, jadi di review itu misalnya where we are now itu misalnya 6 bulan ke belakang berapa banyak downtime-nya. Nah, Di itu bawah namanya budget atau nomor tidak. yang A tadi ya, where we are now itu kan dia review, dia Nah, evaluasi. iya Pak. Ya, dia evaluasi itu. Dia lihat mana yang kekuatannya, kelemahannya. Kelemahannya yang paling banyak dilihat biasanya, ya. Iya Apa Pak. ya? Betul. Jadi perusahaan Anda punya strategic planning untuk misalnya 5 tahun ke depan dia mau jadi apa. Misalnya kalau perusahaan kan biasanya omsetnya yang dia sebenarnya dia kejar. Terus apa namanya excellence-nya apa namanya ya, excellence-nya ya. Ini perusahaan lebih jelas omsetnya atau kepuasan customer-nya yang dia ingin capai atau tidak ada produk cacat. Itu beberapa visi misi yang membuat dia misalnya menjadi perusahaan yang levelnya naik ya dari misalnya dari lokal ke regional atau dari regional ke nasional. Nah, untuk mencapai itu kan dia harus melakukan strategic planning. Nah, sedangkan setiap orang yang ada di bawahnya pasti kena strategic planning. Seperti saya sebagai dosen tentu adalah bagian yang dibebankan setiap kita untuk mencapai ininya titik B-nya nih, pertanyaan kemana teknik mesin mau ke depan, atau kemana UNAN 10 tahun ke depan. Betul ya, berarti ya seperti itu yang Anda alami di perusahaan itu Anda bagian dari sesuatu orang yang dalam satu kerangka strategic planning perusahaan tersebut. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Atau ada komentar mungkin di perusahaan dia atau di tempat dia bekerja, bagaimana ini dilakukan, ataukah tidak jelas strategic planning-nya, atau samar-samar, gimana? Ya, tanya, silakan. Kalau misalkan yang untuk pendidikan itu Pak, misalkan ada kurikulumnya, misalnya waktu itu kurikulum 2013. Nah, diterapkan tapi belum matang, terus udah ada kurikulum baru gitu Pak. Itu gimana? Ya. Nah, itu kan strategic planning ini tergantung pada planning eksekutif tingkat tingginya ya. Kalau kurikulum itu kan eksekutif tingkat tingginya menteri ya.
Setiap menteri punya visi misi, Rahma. Setiap presiden juga punya visi misi. Kalau ganti presiden, visinya berganti sedikit, ya barangkali ya where we are now-nya agak berubah. Apa namanya? Where we want to go-nya beda. Kalau Pak Nadiem Makarim, we want to go-nya begini, ya, Merdeka Belajar dan apa? MBKM ya. Merdeka Belajar dan KM itu apa? Kampus Merdeka. itu visi misinya. Maka kurikulumnya nanti sebagai bagian dari sebuah instrumen. Ya, dia kan bertanya how we will get there nomor 3 ini. Bagaimana dia bisa menjadi merdeka? Tentu dia membuat kurikulum baru yang terkait dengan MBKM. Karena dia punya visi, kalau Pak Menteri itu kan visinya bahwa kadang-kadang orang ini tidak sepenuhnya bekerja pada bidang yang dia studikan, Rahma. Jadi kamu misalnya studi teknik mesin, kadang-kadang kerjanya di bank. Ini siapa ini kan juga Peki ini kerja teknik mesin, tapi sekarang bidang apa? Dia nggak ngerti juga saya di bidang apa gitu ya. Peki kan nggak bidang teknik mesin banget ya. Gimana tuh? Mesin Pak untuk saat ini. Tapi apa ya Pak, masih setengah-setengah Pak. Karena kan sekarang lagi ini Pak untuk masukkan masukin proposal untuk apa ya, untuk industri-industri kecil Pak, IKM seperti itu Pak. Ya, Cuma berarti kan sambil manajemen lebih banyak manajemen nanti itu. iya, ya itu Pak kemarin merancang sebuah produk seperti itu, mendesain gitu Pak. Oh gitu ya itu. Ya, ya. Jadi kalau misalnya dia sekira tindakan strategic planning ini pasti kena nih. Kalau setiap orang bekerja dia pasti berpikir ada arah berpikir strategiknya pasti ada. Pasti ada. Nah, kalau terkait tindakan Rahma ya begitu. Kadang-kadang kan 5 tahun baru ganti menteri ya ganti visi misi. Kalau visi misinya betul berganti itu strategic planningnya juga akan berubah. Ya Rahma ya. Ada yang mau Rahma tanya lagi? Enggak. Oke. Ya. Nah ini yang saya bilang tadi, setiap pertanyaan itu akan saya ini kan where we are now. Nah, jadi sini seperti gambaran mengenai, jadi tindakannya adalah collect data tadi, collect data, kemudian data tentang apa? Tentang ini ya, 4M-nya dan lain-lain, plus ya tentang SDM, orangnya, tentang sarana prasarana ya, peralatan, termasuk mesin ya, tentu tentang materialnya, tentu tentang prosedur metodenya. Kalau kurikulum itu sebenarnya metode ya, kurikulum itu bagian dari metode untuk mencapai. Ya, tentu finansialnya, data customernya, kalau di perusahaan data customer yang paling penting di perusahaan. Jadi ada grafik-grafik penjualannya dan segala macam itu di perusahaan. Ya, disesuaikan aja. Kalau di tim di teknik atau di lembaga pendidikan itu tidak data penjualan, data mahasiswanya. Data mahasiswa, misalnya data passing grade, data masa studi, data berapa lama dia dapat bekerja, itu data-data mahasiswa yang memperlihatkan customer apa namanya profil sebuah pendidikan itu. Nah, kalau di perusahaan jelas data produk penjualan dan lain-lain sebagainya. Ya, collect data. Nah, kemudian lakukan apa yang disebut dengan SWOT. Ya, kita lihat mana yang strength, mana weakness, mana opportunity, mana threat. Gitu. Ya, kita SWOT. Mengapa kita SWOT? Karena kita ingin melakukan planning. Yang disebut strategic planning. Jadi dasar planning kita itu adalah SWOT. Nah, oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah where we want to go. Yang tadi garisnya dibilang ke B itu ya. Kemana kita 10 tahun lagi? Nah, di sini kita harus kuat, kita jabarkan sebuah visi kita. Visi itu sifatnya lebih apa namanya, sesuatu yang pernyataan saja, pernyataan. Ya.
Misalnya UNAN mau jadi research university, itu visi ya. Visi ya. Atau Semen Padang 2035. Apa visinya? Visinya adalah perusahaan global. Sekarang masih lokal atau regional. Global artinya apa indikatornya? KPI tadi. KPI-nya dia punya pabrik di luar negeri. Nah, misalnya, tapi sekarang Semen kan sudah bagian dari Semen Indonesia namanya ya. Harus punya pabrik, misalnya minimal 3 pabrik di luar negeri, baru bekerja bisa mendapatkan pasar global. Minimal Asian pasar market Asia Tenggara atau ASEAN. Sekarang dia baru punya pabrik di Vietnam, ya. Harus ada di Laos satu lagi, harus ada di Burma satu lagi. Nah, misalnya supaya bisa begitu. Mampukah dia? Visi, ya. Misinya bagaimana? Ya, kalau misinya itu apalagi kemudian tujuannya untuk mencapai itu bagaimana? Ya, bagaimana tentang manusianya, apa namanya? Sumber dayanya, ya. Rekrutmennya bagaimana? Bagaimana tentang apa namanya? Profitnya bagaimana? Profit yang diharapkan. Terus bagaimana tentang data penjualannya, ya, berapa kantong semen, juta kantong semen per tahun yang harus ditingkatkan, dan lain-lain sebagainya, ya, sasaran-sasarannya ini. Nah, kemudian tadi untuk tujuan ini tentu dinyatakan dalam istilah SMART, ya, tadi singkatan dari specific, measurable, terukur, achievable, dapat dicapai. Oh ya, relevan, betul Anda ya. R itu bukan realistik, tapi relevan, betul itu ya. Bukan relevan, ya, sesuai, ya, artinya ini, dan time base, ya, di dalam tengah waktu bisa dicapai. Contoh misalnya spesifik, SMART, peningkatan volume penjualan hingga tahun 2022 menjadi 25%. Nah, itu pernyataannya dalam tujuannya. Itu SMART, ya. Mengapa SMART? Karena dia spesifik. Mengapa? Peningkatan volume penjualan kan spesifik. Measurable, terukur kan, angkanya ada, tahunnya ada, jumlah yang ingin dicapai jelas. Ya. Nah, terus relevan, ya relevan dengan visi misi yang ingin dicapai. Time base jelas, tahun 2022. Oh, ini kuliah ini waktu itu dibuat tahun 2020 ya. Berarti kalau sekarang ya 2024 lah ya. Berarti 2 tahun lagi ke depan ingin dicapai. Nah, selalu kita menyatakan sebuah apa namanya statement itu, kalau yang orang yang pintar itu ya SMART, ya. Specific, measurable, achievable, relevan, dan time based. Itu beda orang yang berpendidikan, orang yang punya apa namanya? Praktisi yang sudah lalang melintang, dengan kita yang masih senior atau junior yang baru-baru ini. Kita ya, orang-orang yang baru-baru sering tidak berpikir SMART, tidak spesifik, measurable, achievable, relevan. Dia membuat tujuan yang nanti dipertanyakan orang lagi. Ya. Biasa itu saja yang membedakan orang yang sudah pengalaman, sudah punya track record, sudah punya kompetensi, dengan orang yang masih hijau, masih lugu, masih baru. Dia juga disuruh buat tujuan, ya jelas sama aja. Tapi ya tidak jelas, kadang-kadang mesti orang bertanya kan, relevan nggak, spesifik nggak, terukur nggak, ya, bisa dicapai nggak. Nah, ini penting, ini penting dalam mengindikasikan bahwa kita tuh ya ngerti masalah dan tidak ngerti masalah. Oke ya. Jadi pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3 adalah how we will get there. Nomor 3, bagaimana kita bisa mencapainya. Nah, kita mencapainya ya kalau kita menganalisis data di mana kita sekarang. Kita analisis SWOT kita. Dari hasil SWOT itu baru kita cari rekomendasinya. Apa rekomendasi? Ya. Nah, apa strateginya? Rekomendasinya kemana? Misalnya kita punya produk masih baru, ya, produk kita yang kita jual masih baru. Orang banyak nggak tahu, semuanya kekurangan, ya. Kekuatan kita cuma kita punya motivasi yang tinggi, segala macam. Peluang kita ada, ya.
Nah, rekomendasinya apa? Tentu kita bagaimana kelemahan kita ini, kelemahan kita baru. Ya, berarti opportunity ada, opportunity misalnya opportunity ada misalnya apa namanya Facebook atau Instagram atau yang lain-lain, ya itu opportunity. Nah, bagaimana kelemahan kita ini? Maka kita melakukan rekomendasi. Rekomendasi kita apa misalnya? Rekomendasi dari analisis SWOT itu adalah bagaimana produk ini kita kenalkan, kita marketingkan, kita promosikan. Jadi rekomendasinya promotion, misalnya. Karena mengapa? Dari hasil SWOT kita punya kelemahan. Orang nggak tahu kita, orang ini. Nah, opportunity-nya apa? Misalnya opportunity kita punya cara promosi yang murah, misalnya Instagram atau misalnya Facebook atau apa. Itu opportunity, sesuatu dari yang sifatnya eksternal. Apakah dua hal ini bisa kita gabungkan? Bisa saja. Kita punya kelemahan, kita punya opportunity di media-media yang bisa memberikan kita memperkenalkan produk kita. Dua ini kita buatkan dalam suatu perencanaan strategis. Nah, jadi nomor 3 ini memang isinya betul-betul perencanaan itu. Ya, dari rekomendasi perencanaan itu apa? Nanti perencanaan itu ya, sebuah perencanaan itu yang baik adalah dia tahu nanti ininya, apa namanya? Misalnya apa namanya? Perencanaannya adalah melakukan apa tadi? Saya contohkan tadi memperkenalkan ya, mempromosikan ya. Kita mempromosikan. Nah, dari kata-kata mempromosikan, ini adalah salah satu strategic planning. Dari strategic planning ini harus didetailkan lagi, mempromosikan bagaimana. Nah, maka keluarlah pertanyaan itu, siapa, kapan, ya, tentu how much. Jadi ada pertanyaannya nanti ini, ya, jadwalnya kapan, sumber daya yang dipakai apa, siapa yang melakukan, berapa banyak biayanya. Ya, setiap kegiatan itu. Misalnya promosi. Jadwalnya kapan kita promosi? Sumber dayanya apa? Apakah koran, apakah TV, apakah Facebook, apakah Instagram, ataukah leaflet, ataukah pamflet, ataukah pada event-event. Ada banyak sekali promosi itu. Ada puluhan cara mempromosikan. Jadi resource-nya apa yang kita mau pakai? Ya. Kemudian siapa yang mengerjakannya? Ya. Terus berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan itu? Jadi semuanya nanti terangkum dalam suatu apa namanya? Suatu suatu planning itu didetailkan lagi dalam ini ya, dalam ini nanti. Ya, dari planning yang besar strategik menjadi planning yang bersifat mingguan atau bulanan dan ini. Nah, ini masih dalam menjawab pertanyaan nomor 3. Nah, terakhir dalam strategic planning, langkahnya adalah how we know that we are achieve. Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah mencapainya? Nah, tadi sudah disebut caranya adalah kita kembangkan sebuah indikator keberhasilan. Ya, misalnya untuk mempromosikan tadi indikatornya katakan yang subscribe YouTube saya sekian orang, atau yang like Instagram saya sekian orang, atau yang like Facebook saya sekian orang, atau leaflet yang saya sebarkan untuk sekian orang. Nah, itu semacam key performance indicator. Itulah yang dibebankan kepada sumber dayanya untuk melaksanakannya. Jadi kalau saya bos di key performance ini, saya bebankan kepada setiap Anda ini, Anda capai ini sekian-sekian. Karena nanti kalau saya ukur, tercapainya kegiatan itu dengan melihat KPI ini. Nah, kalau di perusahaan apa KPI itu? Misalnya volume penjualan. Sekarang volume saya 1.000. Saya mau 2 tahun ke depan 3.000.
Nah, setahun ke depan misalnya 1.000, 2.000. Nah, itu KPI-nya. Omsetnya, jumlah omset saya sekarang 1 miliar. Saya mau 1,5 miliar tahun depan. 2 tahun lagi sekian miliar. Jumlah pelanggan, jumlah komplain, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang mengatakan perencanaan strategis Anda berhasil. Ya. Nah, jadi ini kira-kira sekilas mengenai perencanaan strategis. Minggu depan saya ambil dalam suatu contoh kasus. Nah, kemudian dari sekarang saya katakan setiap Anda nanti dibebankan, setiap orang mempresentasikan perencanaan strategis sebuah perusahaan. Apakah perusahaannya itu bersifat khayalan Anda, dengan data-data yang bersifat khayalan Anda, atau perusahaannya itu yang benar-benar ada. Itu boleh. Nanti mungkin konkretnya minggu depan, dalam menggambarkan satu contoh case kasus, saya kasih kasus yang sederhana. Mulai dari 4 hal ini saya bahas ya nanti ya. Nanti kan saya bahasnya dari where we are now, where we want to go, how we will get there, sampai kepada how we know that we are achieve-nya. Saya gambarkan semua dalam suatu presentasi misalnya dengan 10 atau 12 slide dari sebuah perusahaan misalnya. Nah, Anda juga diminta untuk melakukan hal yang sama. Jadi ini saya titipkan tugas strategic planning ya. Jadi Anda mulai berpikir. Misalnya Rahma, misalnya strategic planning untuk usaha bengkel las. Nah, bisa ya. Strategic planning si ini untuk usaha apa. Jadi sebenarnya untuk organisasi dia sendiri, misalnya strategic planning di dinasnya atau di kementeriannya, di ruang lingkup tempat kerjanya, boleh saja. Itu saja mungkin kuliah kita hari ini. Sebelumnya ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Berarti yang tugas tadi nanti Bapak infokan misalnya yang tadi yang Rahma di bidang apa gitu ya, Pak ya? Bukan. Anda yang mempropos sendiri. Oh, cari sendiri ya, Pak. Misalnya strategic planning di bidang industri logistik. Ya, industri apa namanya? Logistiknya apa nih? Misalnya apa ya? Ya nggak pengangkutan barang ya. Saya industri Iya. truk. Saya di departemen loh. Kamu mau di bidang tempat ini strategic planning di tempat apa namanya usaha tempat apa Anda gitu ya, unit Anda boleh. Oh iya, Pak. Ya. Ya. Jadi ya apa lagi? Terus Pak, saya mau nanya Pak, berarti kalau untuk yang indikatornya itu yang berarti masuk yang kuantitatif gitu ya Pak ya, yang bisa dihitung misalnya volume penjualannya 1.000 gitu, bukan yang kualitatif gitu ya Pak, masuknya Pak. Umumnya KPI itu kan kuantitatif ya. Umumnya Kuantitatif ya Pak. Terus Pak, tanya lagi Pak, berarti kalau KPI itu misalnya Pak, seperti contoh kasus Bapak tadi di teknik mesin, berarti kalau yang unannya sendiri kan berarti juga ada ya Pak, berarti KPI itu bisa dari suatu organisasi terus sampai ke seksi atau bidang sampai yang kecil-kecil gitu, itu memiliki KPI sendiri gitu ya Pak ya? Betul. Jadi di UNAN sendiri sebenarnya di menteri namanya ada dari kementerian kita ada beban ke UNAN. Ya kalau saya bilang namanya IKU sekarang namanya. IKU itu kepanjangan apa ya? Indikator kinerja utama. Ya, KPI ini kan bahasa Inggris kan? Bahasa Indonesianya IKU. IKU. Jadi UNAN itu punya IKU-nya, secara kementerian ada IKU-nya. Nanti UNAN itu memberikan ke fakultas, dari fakultas memberikan ke, betul itu, betul Anda maksudkan, memberikan ke jurusan-jurusan. Ngerti maksudnya? Ya, jadi Iya, kalau Pak. ya sekarang saya IKU ya, IKU. Ini kan udah IKU perguruan tinggi ini. Di nasional tuh, nah indikator kinerja utama perguruan tinggi Indonesia nih ini. UNAN semua perguruan tinggi di Indonesia, karena mengapa? Kita kan dikasih dana 350 miliar setahun. Gaji semua orang itu 350 miliar tuh. Nah itu. Tentu dia menteri itu aneh.
Menteri kan, gambar menteri. Anda lihat nih gambar menteri nih. Hah? Indikator kinerja utama untuk menjadi landasan. Ini dia sudah tetapkan ada, kalau tidak salah 8 indikatornya ini. Ya 8 betul. Yang utama sekali 8. Nanti dijabarkan dari 8 ini banyak lagi nih di bawahnya. Ya, ini harusnya di departemen kamu bekerja tuh ada IQ dari menterinya itu. Ada nggak? Ada, Pak. KPI dari menterinya ada. Nanti dibebankan ke dinasnya, dinas provinsi bebankan kepada, atau saya bagaimana sistemnya dinas daerah dan segala macam. Dia ada beban-beban seperti itu. Ya. Di perusahaan juga sama, ya. Kalau perusahaannya kecil ya memang sederhana. Tapi kalau perusahaannya sudah besar, polanya dari atas beban ke bawah, ya, gitu. Betul, betul. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup. Tidak ada lagi ya, saya tutup. Ini.